Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Aturan drawing 16 besar Liga Champions mengharuskan tidak boleh ada tim dari asosiasi bola yang sama bertemu satu sama lain. Bekas tim dari grup yang sama juga tidak boleh berjumpa. Itu berarti Barcelona dicoret dari calon lawan Real Madrid. Atletico Madrid dan Sevilla juga tidak mungkin, demikian pun Borussia Mönchengladbach. Sisa lawan potensial Los Blancos untuk 16 besar adalah FC Porto dari Portugal, Atalanta dan Lazio dari Italia, serta RB Leipzig dari Jerman. Jika boleh memilih lawan yang lebih lemah, siapakah dia? Jika kuat dan lemahnya sebuah klub merujuk pada nilai koefisien UEFA, maka Lazio adalah yang terlemah dengan 39.000 poin koefisien, menyusul Atalanta, kedua terlemah dari 4 tim tersebut dengan poin 45.500. Porto secara mengejutkan ternyata sama poin dengan Atalanta, sama-sama 45.500. Leipzig jauh lebih kuat dengan 61.000. Chelsea menjadi juara grup E dan itu berarti tidak akan berjumpa Sevilla pada 16 besar. Tetapi tidak ada tim Inggris yang menduduki urutan kedua grup sehingga pilihan lawan The Blues cukup banyak. 7 tepatnya, yaitu semua runner-up grup termasuk Barcelona dan Atletico Madrid dari Spanyol. Frank Lampard ingin melaju sejauh mungkin, jadi mereka pasti tidak ingin bertemu Barca, tim kedua terkuat di Eropa dengan 116.000 poin UEFA. Chelsea juga tidak ingin kebagian Atletico Madrid, tim terkuat nomor 5 di Eropa dengan 110 poin. Jika boleh memilih, maka The Blues akan lebih suka disandingkan melawan Borussia Mönchengladbach selaku penyandang poin koefisien terkecil 28.000, dibandingkan Lazio 39.000 atau Atalanta dan FC Porto 45.500 atau Leipzig 61.000. Apa sih nilai koefisien? Nilai yang diperoleh sebuah klub tiap musim dari hasil sejauh mana perjalanan mereka di kompetisi Eropa selama 5 tahun terakhir. Juventus misalnya konsisten melaju ke babak sistem gugur selama 5 musim terakhir, memberi mereka nilai 113.000. Tim terkuat nomor 3 di Eropa dalam soal poin. Calon lawan yang tidak bisa dihadapi oleh Juventus pada babak 16 besar adalah Barcelona karena satu grup, serta 2 tim Italia, Atalanta dan Lazio. Nyonya tua akan lebih suka bertemu Mönchengladbach, sudah kami sebut alasannya, tim terlemah di antara semua runner-up grup musim ini. Nilai koefisiennya hanya 28.000 dan berturut-turut setelah Gladbach adalah FC Porto, Leipzig, Sevilla dengan 92.000 dan Atletico Madrid dengan 110.000 adalah 2 tim terkuat yang ingin mereka hindari. Sama seperti Chelsea, tidak ada tim Inggris pada urutan kedua grup lain sehingga mereka menghadapi potensi melawan 7 tim. Hanya Atalanta yang tidak mungkin mereka hadapi karena mantan satu grup. Sisanya membentang mulai Barcelona dengan 116.000 poin, Atletico 110.000 poin sampai ke Gladbach yang terlemah di atas kertas. Lazio, Atalanta, Porto, dan Leipzig. Mirip dengan Chelsea dan Liverpool, semua tim urutan kedua grup bisa menjadi pasangan dari pasukan Pep Guardiola pada babak 16 besar, kecuali Porto yang satu grup di grup C. Urutan dari tim yang ingin mereka hindari seawal 16 besar adalah mantan klub asuhan Guardiola, Barca, Atletico, Leipzig, Atalanta, sebelum 2 terlemah yang menjadi mimpi City adalah Lazio dan Gladbach. Ada 3 tim yang tidak bisa dihadapi oleh Die Roten pada 16 besar. Atletico Madrid karena mantan satu grup di grup A, dan 2 tim Bundesliga, Mönchengladbach dan Leipzig. Sisanya ada 5 tim yang bisa menjadi rival pada babak ini, mulai dari yang terkuat Barcelona dari Spanyol, yang mereka kalahkan dengan skor 2-8 terakhir kali pada Agustus 2020, kemudian Sevilla dengan 92.000 poin koefisien, menyusul Atalanta, Porto, dan Lazio. Senario terbaik Bayern Munchen adalah kebagian Lazio, tim terlemah yang tersedia untuk 16 besar, dengan poin hanya 39.000 saja. Mirip dengan Bayern, Dortmund tidak mungkin kebagian Leipzig dan Mönchengladbach pada babak ini selain Lazio, sesama jebolan grup F. Sisanya ada 5 mulai dari yang terlemah Atalanta dan Porto, kemudian Sevilla, Atletico, dan Barcelona.
Tiga yang terakhir adalah tim kelas berat pada kompetisi Eropa, range nilai koefisiennya membentang dari 92.000 sampai 116.000. Tidak ada tim Prancis lain yang lolos ke 16 besar. Rennes urutan keempat di grup E, Marseille juga nomor buncit di grup C. PSG hanya akan menghindari Leipzig. Tetapi 7 tim runner-up akan tersedia sebagai calon lawan Neymar dan kawan-kawan. Neymar akan berusaha menghindari bertemu dua sahabatnya, Lionel Messi dari Barcelona dan Luis Suarez dari Atletico Madrid. Tetapi nasib siapa yang tahu? 5 tim lain kita sudah tahu, Lazio, Sevilla, Atalanta, Porto, dan Borussia Mönchengladbach. Selaku sesama jebolan grup G, Barcelona tidak mungkin berjumpa Juventus, selain tidak mungkin juga bertemu Real Madrid. Jadi ada 6 calon lawan dari 8 juara grup. Mereka adalah Liverpool, Manchester City, Chelsea, PSG, Borussia Dortmund, dan Bayern München. Dengan kenangan kekalahan 2-8 di tangan Di Rotten masih segar dalam ingatan, jelas Blaugrana ingin menghindari bertemu juara Bundesliga itu. Apalagi pasukan Hansi Flick menduduki urutan pertama nilai koefisien dengan 122.000 poin. Dari semua tim sisanya, siapakah yang paling lemah? Tidak ada yang cukup lemah. Chelsea memiliki nilai koefisien terkecil dengan 79.000 poin. Dortmund menjadi tim kedua paling disukai karena memiliki 81.000 poin. Berturut-turut setelah itu adalah Liverpool, PSG, dan Manchester City. Mirip dengan Barcelona, tetapi Atletico sedikit lebih beruntung karena akan terhindar dari juara bertahan Bayern München selaku sesama tim dari grup A. Atletico juga akan terhindar dari Real Madrid, juara 13 kali kompetisi ini karena sesama tim Liga Spanyol. Sisanya lebih mirip Blaugrana dengan tambahan Juventus. Kalau boleh memilih 2 tim terlemah favorit Atletico, mereka adalah Chelsea dan Borussia Dortmund. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Duit hadiah juara Liga Champions itu datang dari 3 sumber. Yang pertama adalah hadiah yang diterima sebagai juara. Jumlahnya tetap dan naik sedikit tiap tahunnya. Sumber kedua dari performa tim di babak penyisihan grup. Semakin sering sebuah tim menang, semakin besar hadiah uangnya daripada sekedar imbang. Kalah tidak dapat duit. Maksudnya adalah agar tim terdorong untuk main menyerang dan menang, tidak main bertahan berharap lolos dari hasil-hasil imbang. Sumber ketiga adalah duit hasil hak siar televisi. Semakin tinggi ranking liganya, semakin besar perolehan duitnya. Yang ketiga inilah yang paling besar, bisa-bisa mengalahkan jumlah hadiah juara itu sendiri. Semua tim yang lolos ke babak penyisihan grup Champions League tanpa bertanding pun sudah memperoleh hak uang sebesar 15,25 juta euro, setara 245 miliar rupiah. Untuk setiap hasil di penyisihan grup ada uang yang berbeda. Mereka yang 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah akan menerima tambahan sekitar 117 miliar. Tim yang berhasil 3 kali menang saat penyisihan grup akan memperoleh sekitar 130 miliar. Setiap tim yang lolos ke 16 besar Liga Champions sudah memperoleh 9,5 juta euro sebanding dengan 152,6 miliar rupiah. Semua perempat finalis mendapatkan setara 168,7 miliar. Semifinalis atau 4 besar mendapatkan setara 198,8 miliar rupiah. Lolos ke final dapat lagi setara 241 miliar. Jika berhasil mengangkat trofi Liga Champions, ada tambahan 64,2 miliar. Itu belum termasuk uang dari perolehan hak siar televisi yang berada pada kisaran 550 miliar rupiah, tergantung pada seberapa populer timnya dan liga dari mana dia berasal. Total sekitar 1,7 triliun rupiah hadiah uang total yang diperoleh sebuah tim yang berhasil menjuarai Liga Champions. Hadiah sebagai juara Liga Eropa sekitar 20 juta euro atau 321 miliar rupiah dan 20-25 juta euro maksimal 401 miliar dari hak siar televisi. Jadi kurang lebih sepertiga atau kurang dari setengah yang diperoleh oleh seorang juara Liga Champions. Padahal rasa lelahnya sama.
Mereka yang menempati urutan ketiga klasemen grup Liga Champions akan turun ke kasta kedua Liga Eropa, yang hadiahnya seperti sudah disebutkan, cuma sepertiganya Liga Champions untuk yang berhasil merebut trofi. 8 tim yang tahun ini bergabung ke 32 besar Liga Eropa berturut-turut adalah RB Salzburg dari Austria, Shakhtar Donetsk dari Ukraina, Olympiakos dari Yunani, Ajax Amsterdam dari Belanda, Krasnodar dari Rusia, Klub Brugge dari Belgia, Dinamo Kiev dari Ukraina, dan Manchester United dari Inggris. Drawing 16 besar Liga Champions akan dilangsungkan pada Senin 14 Desember 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat, serta pukul 19 untuk drawing 32 besar Liga Eropa. Keduanya dilangsungkan di Swiss. Untuk Liga Champions, juara-juara grup akan dimasukkan sebagai unggulan, dengan klub runner-up sebagai bukan unggulan. Tim unggulan akan kedapatan leg kedua agar lebih bisa mengendalikan hasil pertandingan 16 besar. Untuk Liga Eropa, kaum unggulan terdiri dari juara-juara grup 12 tim jumlahnya, ditambah dengan 4 tim urutan ketiga terbaik dari Champions League. Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Leicester City ketiganya menang pada matchday ke-6 Liga Eropa Jumat dini hari 11 Desember. Arsenal menang besar 2-4 di Dundalk dengan keempat gol The Gunners dicetak oleh 4 pemain berbeda. Eddie Nketiah, Mohamed Elneny, Joe Willock, dan Folarin Balogun. Tottenham berhasil membalaskan dendam atas klub Belgia Royal Antwerp dengan kemenangan 2-0. Gol pertama oleh Carlos dari hasil assist Gareth Bale, dan gol kedua oleh Giovanni Lo Celso dengan assist dari Harry Kane. Leicester City juga menang atas Athens dengan gol-gol dari Cengiz Under dan Harvey Barnes. Milan, Roma, dan Napoli memiliki nasib yang berbeda-beda pada matchday ke-6, tetapi ketiganya tetap finish sebagai juara grup. Milan menang dengan skor 0-1 di Sparta Praha dengan gol tunggal dari Jens Peter Hauge, dan satu pemain tuan rumah kena kartu merah. Roma kalah 3-1 di CSKA Sofia, tetapi berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen grup A dengan 13 poin. Napoli kebobolan gol pada detik-detik terakhir dari Willian Jose yang menyebabkan laga melawan Real Madrid usai dengan skor 1-1, tetapi tetap lolos ke 32 besar dan mengisi posisi teratas grup F. Manchester United, Arsenal, dan Leicester City dari Inggris masuk daftar unggulan untuk drawing 32 besar Liga Eropa pada hari Senin 14 Desember 2020. Selain mereka ada juga Milan dan Roma serta Napoli dari Liga Italia. Daftar 16 tim unggulan untuk drawing 32 besar Liga Eropa adalah AS Roma sebagai juara grup A, Arsenal juara grup B, Bayer Leverkusen juara grup C, Rangers juara grup D, PSV Eindhoven juara grup E, Napoli juara grup F, Leicester City juara grup G, Milan juara grup H, Villarreal juara grup I, Tottenham Hotspur juara grup J, Dinamo Zagreb juara grup K, Hoffenheim juara grup L, serta 4 tim yang turun dari Liga Champions yaitu Manchester United, Klub Brugge, Shakhtar Donetsk, dan Ajax Amsterdam. Aturan untuk drawing 32 besar Liga Eropa sama dengan Liga Champions. Jebolan grup yang sama tidak bisa bertemu satu sama lain. Dua tim dari asosiasi atau negara yang sama tidak bisa saling bertanding pada 32 besar Liga Eropa. Ada aturan tambahan soal tidak boleh bertemunya tim Ukraina melawan tim Rusia karena konflik kedua negara di semenanjung Crimea. Ada 2 tim Ukraina untuk 32 besar Liga Eropa ini, Shakhtar Donetsk dan Dinamo Kiev, serta Krasnodar dari Rusia. Mereka tidak akan berjumpa pada babak 32 besar. Ketiganya adalah bekas tim Liga Champions yang turun kasta ke Liga Eropa. Gol terbanyak untuk babak penyisian grup Liga Champions dilesakan oleh Bayern Munchen dengan 18 gol. Ini tidak terlalu aneh karena mereka adalah juara bertahan. Tetapi urutan kedua dan ketiga dari pencetak gol terbanyak semasa penyisian grup ternyata hanya menduduki urutan kedua klasemen masing-masing. Mereka adalah Barcelona grup G dengan 16 gol memasukkan dan Borussia Mönchengladbach pada grup B dengan 16 gol juga. Pada urutan ketiga, tim pencetak gol terbanyak tahu siapa?
Manchester United yang tersisih dan hanya menduduki urutan ketiga grup H, padahal mengoleksi 15 gol. Jadi jumlah gol terbanyak memang bukan jaminan lolos, juga bukan jaminan menduduki posisi teratas grup, tergantung pada lini pertahanan masing-masing tim. Juventus dengan 14 gol, Chelsea dengan 14 gol, Manchester City 13, Paris Saint-Germain 13, dan Borussia Dortmund 12, seluruhnya menjadi juara grup. Bayern Munchen menjadi juara grup A dengan koleksi 18 gol. Sebanyak 5 gol diantaranya adalah gol hasil sundulan kepala yang terbanyak dari semua tim. Klub dengan sundulan kepala kedua terbanyak semasa penyisian grup adalah Juventus dengan 3 gol dari total 14 gol memasukkan. Sementara itu tim dengan gol tendangan kaki kiri terbanyak 5 kali adalah RB Leipzig. 5 dari 11 gol semasa laga-laga grup datang dari kaki kiri pemain mereka. 3 tim dengan tendangan kaki kanan terbanyak berturut-turut adalah Manchester United 11 dari 15 gol, kemudian Barcelona 10 dari 16 gol, dan Manchester City 10 dari 13 gol. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.